Nah, ya, perkenalkan nama saya Joshua Ulumban Tobing dengan NIM 22252240015. Nah, sekarang saya akan menjelaskan UTS analisis real. Nah, di sini saya dengan tanggal lahir 3 Juni 2006 itu mendapatkan soal ini. Nah, jadi di sini ada soal nomor 2 di bagian himpunan dan fungsi. Itu misalkan F dipetakan A ke B adalah fungsi injektif dan E subset dari A. Nah, buktikan bahwa F inverse FE itu sama dengan E. Nah, di sini kita akan membuktikan dua arah, yaitu E subset dari F inverse FE. Nah, di sini ada pembuktiannya. Sekarang kita ambil X sama dengan E. Menurut definisi peta, itu Fx itu anggota dari Fe. Nah, kalau definisi prapeta, itu karena Fx-nya anggota dari Fe, berarti bilangan X-nya ini yang kita ambil ini anggota dari F inverse Fe. Nah, karena berlaku untuk setiap X, maka E ini subset dari F inverse Fe, terbukti. Nah, sekarang kita ke yang kedua, F inverse Fe subset dari E. Nah, sekarang pembuktiannya kita ambil X anggota F inverse Fe. Nah, menurut definisi prapeta, itu Fx anggota dari Fe. Nah, menurut definisi peta, jika Fx anggota dari Fe, X aksennya ini anggota dari E. Nah, kita tulis Fx sama dengan F aksen. Nah, karena ini sama-sama X, berarti karena fungsinya injektif, X sama dengan X aksen. Dan X aksen ini kan anggota dari E. Nah, maka X ini juga anggota dari E. Maka terbukti F inverse Fe subset dari E. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Metode dan teknik pembuktian nomor 3 itu n kuadrat bilangan genap. Maka n bilangan genap kita buktikan dengan kontrapositif. Sekarang kita asumsikan n bilangan ganjil, yaitu dengan n sama dengan 2k plus 1, di manakah anggota bilangan bulat. Nah, sekarang n kuadratnya ini kita kuadratin kedua ruasnya jadi 2k plus 1 kuadrat. Nah, jadi kita jabarkan 4 kuadrat plus 4k plus 1. Sekarang kita ubah jadi 2 kali 2k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, kita asumsikan nilai m-nya ini sama dengan 2k kuadrat plus 2k. Jadi n kuadrat sama dengan 2m plus 1. Nah, jadi di sini ini kan sama aja dengan 2k plus 1, maka n kuadrat ini adalah bilangan ganjil. Nah, karena kontrapositifnya benar, n kuadrat sama dengan n ganjil, n kuadrat ganjil, maka terbukti n kuadrat bilangan genap, n bilangan genap. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sistem bilangan real itu nomor 1. Misalkan x, y anggota bilangan real, buktikan jika x kurang dari y plus epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka x kurang dari sama dengan y. Nah, kita buktikan dengan kontradiksi. Kita asumsikan x-nya ini lebih dari y, maka x min y itu kan hasilnya positif. Nah, sekarang kita pilih epsilon 0, x min y per 2. Sekarang kita substitusi jadi x kurang dari y plus x min y per 2. Nah, sekarang kita jabarkan jadi y plus x min y per 2 sama dengan 2y plus x min y per 2 sama dengan x plus y per 2. Nah, jadi x kurang dari x plus y per 2. Kita pindahkan 2-nya jadi 2x kurang dari x plus y. Kita kurangin x-nya jadi x kurang dari y. Nah, ini kan kontradiksi dengan asumsi kita tadi yang di sini x lebih dari y. Maka yang benar itu adalah x kurang dari sama dengan y. Kita masuk contoh soal yang keempat, aplikasi supremum dan infimum. Tentukan supremum dan infimum dari S 1 min 1 pangkat n per n, di mana n anggota bilangan asli. Nah, sekarang kita uji dengan n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1 min 1 kuadrat min 1 pangkat 1 per 1. Nah, itu hasilnya akan sama dengan 2. Begitupun seterusnya, n sama dengan 2, 3, 4, 5, ini sudah ada hasilnya.
Nah, di sini kita tulis anggota-anggotanya itu ada 2, 1/2, 4/3, 3/4, 6/5. Nah, kita analisis kalau di sini kan kalau n-nya sama dengan ganjil ini 1, itu pasti 1 plus 1 per n. Kalau n-nya sama dengan genap itu 1 min 1 per n. Nah, karena kita udah temu di sini batas atas terbesarnya itu adalah 2 dan batas bawah terbesar itu adalah 1/2 atau 0,5. Jadi supremum S-nya itu 2 dan infimum S-nya itu 1/2 atau 0,5. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Saya Joshua Lomba Tobing. Terima kasih.